Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa saya kepada sahabat semua yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, nikmat paling besar dalam hidup ini adalah apabila Allah mengangkat derajat kita dan bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dapat dipastikan bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya. Dalam hidup ini kita harus sepenuhnya meyakini bahwa kesempatan di dunia ini hanyalah untuk beribadah, dikarenakan hidup di dunia ini bersifat fana atau sementara. Situasi kehidupan ini seperti roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan, tetapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa namun cukup untuk kita. Namun di situasi ini Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya, karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita dicintainya. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita akan berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Hal ini menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dunia maupun akhirat yang digenggam oleh kita. Lalu apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang itu? Yang pertama, dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah itu akan memberikan kesulitan kepada hambanya, tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan ila wus'aha, laha ma kasabat wa alaiha ma tasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal
qaumil kafirin, yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu atau siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir." Dari ayat ini kita tahu bahwa batas kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ayat ini menjadi reminder untuk kita agar jika kita memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terpuruk sekalipun, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kemudian selalu bersabar dan bersyukur dengan apa yang kita jalani, karena Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Tanda yang kedua, dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase ini kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, hingga kita seakan-akan berada di titik yang paling lemah, di mana kita sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzalimi kita hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat, dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi, dan lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain, namun mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita ketika kita sudah berusaha. Kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal ini terjadi dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika mengalami kesedihan dan memiliki masalah yang bertubi-tubi, membuat kita sedih yang berkepanjangan. Masalah yang kita alami, baik itu masalah besar maupun kecil, ini adalah salah satu tanda Allah sangat menyayangi hambanya. Tetapi kita jangan putus asa pada pertolongan Allah. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Kunci dari datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ila tansurhu faqad nasarahullahu is akhrajahul ladzina kafaru saniyas naini is huma fil ghari is yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayatahu bi junudil lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladina kafarus sufla wa kalimatullahi yal ulia wallahu azizun hakim, yang artinya, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah.
sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yaitu Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, yaitu malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tanda yang keempat, didorong untuk terus beribadah. Kadangkala ada waktu dalam hidup ini ketika seseorang tak punya pilihan selain mengisi waktu-waktu yang dia miliki dengan beribadah. Hal semacam ini bahkan bisa saja terjadi karena terpaksa seseorang tak berencana melakukan ibadah tertentu. Namun kesempatan dan kondisi tertentu membuatnya selalu harus melakukannya. Kasus paling sederhana dari kejadian semacam ini ialah ketika seseorang bisa dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah yang sebelumnya tak direncanakan. Tanda yang kelima, dibuat tidak bisa bermaksiat. Kesulitan untuk bermaksiat yang dilatar belakangi oleh berbagai alasan juga merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajat seseorang. Bagaimana tidak, bila seseorang mengaku mencintainya dan dia pun mencintai orang itu, maka kemaksiatan adalah hal kotor yang sangat jauh dari kehidupan orang itu. Dari tanda ini ialah ketika seseorang terus-menerus gagal melakukan kemaksiatan atau dosa meski sebelumnya telah direncanakan dengan baik, maka bila hal ini terjadi padamu, jangan lengah, teruslah bersungguh-sungguh beribadah kepadanya, sebab dia sedang menaikkan derajatmu. Demikian informasi yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada semua pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.